Wah, ada orangnya, teman. Wih, wih, ada orangnya toh. Oh, ini ya dia. Jadi sudah ada yang pernah menghuni ya lokasi ini. Ini loh. Kali ini kita berada di Kota Gresik, teman-teman. Saya akan coba ekspor ya sebuah komplek mati yang sudah terbengkalai sejak tahun 2020. Jadi komplek mati ini terbengkalai dikarenakan developernya ya itu tersandung masalah hukum. Aku sih penasaran ya. Konon katanya komplek mati ini setelah terbengkalai itu ya lumayan horor. Oke guys, saya nggak tahu tempatnya di mana ini ya teman-teman. Kita melewati jalur setapak yang kayak gini. Ini bukan jalur setapak sih sebenarnya. Jalur perumahan, jalan perumahan ini sudah ada pavingnya, tapi kondisinya kayak gini ya. Sudah penuh dengan semak-semak guys. Aku nggak tahu ya apakah masih jauh atau mungkin aku malah salah jalan ini ya. Oh tidak teman-teman, di situ ada bangunan yang sudah mulai terlihat ya. Oke guys, kita udah mulai nyampe nih. Wow, gokil men. Wih, terlihat horor loh. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketemu lagi di VRK Explore. Kali ini aku berada di Gresik, Jawa Timur, guys. Jadi di sini tuh ada sebuah komplek mati yang sudah terbengkalai 5 tahun ya. Kenapa terbengkalai? Karena developernya mengalami permasalahan hukum, teman-teman. Bahkan sudah banyak ya warga masyarakat yang sebenarnya tertarik dan membeli bangunan-bangunan yang berada di tempat ini, bahkan sudah membayarkan sebagian uang mereka ya untuk mendapatkan bangunan-bangunan yang berada di tempat ini. Tapi sampai dengan saat ini hak masyarakat ataupun orang-orang yang berminat membeli di tempat ini tidak terdapatkan guys. Kondisinya kayak gini loh teman-teman. Kita coba explore ya, karena aku nggak cek lokasi seberapa luas, seberapa panjang lokasi ini. Langsung saja kita gas explore. Teman-teman, kondisinya yang seperti ini ya. Wih. Jadi kalau aku perhatikan di samping kiri maupun kanan, ini sudah berdiri ya beberapa unit bangunan-bangunan rumah yang sebenarnya sih siap huni ya. Kalian bisa lihat kayak gini teman-teman. Tapi dari informasi yang aku cari ya tentang lokasi ini, memang permasalahan awalnya adalah developernya kabur atau yang seperti itu teman-teman. Beberapa orang calon pembeli bangunan-bangunan yang berada di tempat ini sebenarnya sudah membayar ya, tapi sebagian besar ataupun rata-rata itu tidak mendapatkan haknya sampai dengan detik ini gitu loh. Kasus ini sebenarnya sudah mencuat ya sejak tahun 2020. Sekarang sudah di awal tahun 2026 teman-teman. Jadi kondisinya kayak gini.
Di sini juga masih sama ya kondisi bangunannya. Meskipun waduh, udah parah sih ini. Sudah banyak ilalang yang kayak gini, teman-teman. Oke, kita coba ke salah satu bangunannya yang bisa kita masuk, teman-teman. Bagian dalamnya yang kayak gini ya, karena ini rumah KPR saja sebenarnya. Dari cerita orang-orang ya yang aku ketahui, bahkan di antara mereka itu ada yang mengambil lebih dari 1 unit ya teman-teman. Malah ada yang bercerita dia sudah mengeluarkan duit sebanyak 300 jutaan begitu untuk mendapatkan bangunan-bangunan yang berada di tempat ini. Ya Allah, kondisi kayak gini guys. Kita coba masuk di sini dulu ya. Setelah terbengkalai, lokasi ini memang terlihat horor dan menyeramkan. Kulon nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama ya bentuk bangunannya ataupun ruangan-ruangannya. 2 kamar tidur yang kayak gini. Ada apa ini? Kemudian 1 ruang toilet kayak gitu teman-teman. Kemudian 1 ruang dapur ya. Jadi di sini ada 2 kamar tidur, 1, 2, 1 ruang toilet, 1 ruang dapur, dan di area belakang ini sebenarnya masih ada sekitar 1 meter ya tanah kosong. Kemudian di bagian depan ini juga masih tersedia ya seperti area carport saja ya teman-teman. Oke, kita akan coba explore. Motorku aku taruh di situ ya. Oke guys. Setelah terbengkalai, tempat ini disebut-sebut komplek berhantu ya, yang berada di kota Gresik teman-teman. Kondisinya kayak gini loh, hancur semua. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, di depanku ini ada lampu yang menyala ya. Aduh, aku nggak cek lokasi. Aku matikan senter dulu ya. Nah, di situ seperti ada lampu yang menyala guys. Masa sih rumahnya ada yang menghuni? Oke, kita nanti mendekat ya. Oke, suara burung malam saja, teman-teman. Halo. Loh, jadi di balik sini tuh masih ada lagi ya, teman. Ya. Di balik ini ataupun di sisi situ ya, itu masih ada bangunannya lagi, guys. Gila ini lokasi ya. Besar ini berarti, teman.
Sebenarnya kalaupun kita masuk ya satu persatu, bangunan-bangunan yang berada di depan ini ya sama saja ya teman-teman, kosong melompong, karena sebenarnya ini perumahan yang belum jadi ataupun komplek yang belum jadi ya. Waduh, ini malah sudah ambrol bagian atasnya, kalian bisa lihat teman. Sangat ringkih sekali ya konstruksi yang aku lihat di bagian atas itu. Baja ringannya terlihat tipis-tipis semuanya dan kecil. Mengerikan ini rumah ya teman. Belum apa-apa aja udah ambrol kayak gini gitu loh. Sebentar teman-teman, aku matikan senter dulu ya. Ini lampu nyala loh rumah satu ini. Wih, kondisinya kayak gini loh teman-teman. Wow, besar loh sebenarnya lokasi ini guys, serius. Tapi ini rumah ada yang menghuni loh satunya ini teman-teman. Wih, udah jam segini. Oke guys, kita lanjut explore ya. Asem tenan. Aku nggak cek lokasi ya. Jadi di sini tuh sebagian masih ada yang menghuni loh. Ini lampu menyala ya. Oke, ini sudah di sepertiga malam ya, sudah hampir jam 3 pagi nih teman-teman. Mau ketok pintu kok nggak berani aku ya. Ya inilah ya, kalau explore itu nggak cek lokasi, resikonya kayak gini teman-teman. Ada hal-hal yang mengejutkan ya di lokasi explore. Ya aku cuman kaget. Itu bangunan satu-satunya yang nyala loh lampunya. Berarti ada orangnya itu. Padahal kalau kalian perhatikan ya, di sepanjang aku menyorot, ini rumah udah parah banget. Kalian bisa lihat yang berada di sini tuh, ya kan? Coba kita masuk, teman-teman. Ini apa? Ada bekas jejak kaki ya yang terabas-terabas ke dalam situ. Kita coba ikutin. Wih. Walah. Jadi memang bangunan-bangunan yang berada di tempat ini antara satu dengan yang lain itu sama ya guys, ukuran maupun bentuknya.
Ya kan, 2 kamar tidur kayak gini. Ini 1 ruang tamu. Ini berbeda sih ya dengan bangunan yang tadi. Di sini ada toilet dan di belakang sini dapurnya ya. Oke. Deretan rumah yang berada di tempat ini tuh, aduh ya Allah, udah parah loh, ya kan? Kalau dijuluki komplek berhantu yo nggak bersalah ya, yang menjuluki lokasi ini dengan komplek berhantu itu, karena teman-teman bisa lihat tiang listriknya aja udah penuh dengan tanaman rambat kayak gitu loh. Ini sebenarnya kalau kita masuk ya ke dalam bangunan itu juga bentuknya sama. Tapi coba terabas bang, di antara kalian ada yang minta gitu biasanya. Oke. Bener kan? Ini sama guys. Ya kan, sama dengan bangunan yang sudah kita masuki tadi. Ya, yang namanya komplek ya, teman-teman. KPR itu ya bentuk dan ukuran bangunannya sama guys, antara satu dengan yang lain. Tapi anehnya di sini yang berpenghuni cuma 1. Di komplek mati kayak gini ya, yang lainnya belum terhuni yang kayak gini loh. Ya kan, nah seperti ini. Kalian bisa lihat, belum ada jejak penghuni sama sekali yang aku lihat kecuali rumah yang pojokan itu ya, teman. Nggak tahu lah siapa yang menempati di situ ya. Tapi ini udah parah banget sih, teman. Makin merinding ya. Ini aku ke belakang makin merinding, teman-teman. Apa karena sapuan angin yang dingin? Serius merinding loh. Di balik semak-semak itu merupakan bangunan semuanya, teman. Ini juga ya, belum jadi guys. Insya Allah. Di ujung sana, kalau kalian lihat ya, ini masih ada bangunannya lagi loh. Jadi lokasi ini berada di Menganti, Gresik ya. Kalau kalian ada yang berasal dari kota Gresik, pasti aku yakin tahu ya tentang daerah Menganti, Gresik. Oke, jadi kondisinya kayak gini. Teman-teman, di balik tembok yang tinggi itu ya, sebenarnya ada komplek lagi, tapi itu lain ya, dengan area tanah yang berada di sini. Beda developer gitu loh, teman-teman. Oke guys. Nah, ini sudah mulai mendekati subuh, teman-teman. Banyak burung-burung yang bisa kita lihat guys. Nah kayak gitu, aku tembak dengan senter, dia buta ya. Jadi di sini tuh ada beberapa bangunan lagi sebenarnya, tapi ya kayak gitu ya, masih belum ada yang menghuni, teman-teman. Wih,
Jadi deretan yang berada di depan kita ini memanjang ya hingga ke sana ya. Tapi kondisinya bentuknya itu sama, fisiknya juga sama. Sebagian besar memang belum ada yang menghuni ya. Terkecuali satu yang di depan, aku masih penasaran siapa sih yang tinggal di situ. Teman-teman, kita berani nggak ngetuk pintunya? Nah, ini mau subuh, ini sudah mau subuh ya. Kayak gini, teman-teman. Di sini sudah ada tandon airnya. Kenapa aku lebih banyak menyorot ke bawah kalau lewati tanaman-tanaman yang tebal ataupun rumput liar? Ya aku takutnya itu yang kayak gitu, teman-teman. Ada lubang besarnya kayak gitu loh. Kecemplung kan nggak lucu ya. Lonun. Wih. Ada tempat kikuk-kikuknya loh di situ. Itu ada botol minumnya kecil. Nah, kayak gini. Aku melihatnya lokasi ini juga sering didatangi orang ya, entah siang entah apa gitu. Di depan ini banyak sekali tanaman waluh. Apa ya, terong apa-apa iki? Sebentar teman, ini waluh apa terong? Tapi terong ya. Waluh itu apa bang? Labu. Ini apa ya? Ini labu. Ini loh. Apa ini? Gak tahu aku guys. Apaan ya? Di sekitar Menganti Gresik itu memang banyak sekali ya developer komplek perumahan KPR kayak gini ya teman-teman. Tapi ya di area sekitar Gresik dan Sidoarjo memang banyak sekali penipuan, banyak sekali kebohongan ya yang didapatkan oleh para pembeli dari developer nakal ya. Nah ini loh guys. Teman-teman, kalian bisa lihat di situ. Kalian bisa baca nggak sih? Kelihatan nggak? Ini sentolopku ini terlalu terang atau gimana? Jadi aku bacakan ya. Pengumuman sita umum berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 22/PDT.Sus PKPU/2020/PN Niaga Surabaya menyatakan, tapi udah jatuh ya, nggak tahu. Jadi komplek yang berada di tempat ini tuh sudah disita Pengadilan Niaga Surabaya, teman-teman. Memang dari cerita-cerita yang gue dapatkan ya, developer di tempat ini mengalami permasalahan hukum. Ada yang bilang di penjara juga kasus akhirnya, tapi ya aku nggak ngerti ya kebenarannya seperti apa. Tapi dari pengumuman sita umum ini, itu kita bisa menyimpulkan ya kalau lokasi ini benar-benar mengalami sebuah permasalahan hukum guys. Ya Allah, kasihan juga ya. Karena dari berita yang aku dapatkan juga banyak sekali orang-orang yang sudah tertipu ya, membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan rumah-rumah yang berada di tempat ini. Ada yang puluhan juta hingga ratusan juta. Ya ini sebentar lagi akan menjadi komplek berhantu ini ya, kalau prosesnya kayak gini teman-teman. Oke, kita akan balik ya. Udah mentok ternyata. Di samping kiri kita ini masih luas banget lahannya sebenarnya. Oke guys, aku masih penasaran ya dengan satu rumah yang tadi itu lampu menyala, apakah di dalamnya ada orang atau tidak gitu loh. Tapi ini sudah menjelang subuh, barangkali ada orangnya, lampu dalamnya nyala gitu aku berani ketuk ya. Tapi kalau lampu dalamnya nggak nyala ya nggak berani ketuk aku guys. Tuh, parah sih ini, serius teman-teman. Kondisinya kayak gini loh.
burung kakak tua putih, teman. Ternyata bangunan ini memang benar-benar mengalami permasalahan hukum, menjadi komplek yang terbengkalai, dan bisa jadi ini kalau lama kelamaan dibiarkan kayak gini, nggak ada penyelesaian terhadap bangunan-bangunan di tempat ini, yos akhirnya menjadi komplek berhantu. Nah kayak gini guys. Serius parah ini ya. Rumahnya sudah bagus-bagus loh sebenarnya. Aku mendengar banyak sekali kepakan burung malam ya guys. Nah kayak gitu. Bukan burung malam itu ya, kelelawar teman. Bagian depannya aja udah kayak gini, dan hampir kesemuanya, ya kan, mayoritas bangunan yang berada di tempat ini kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ini kalau kita masuk sebenarnya juga sama saja ya teman-teman. Namun satu bangunan ini sudah ada kanopinya ya, udah ada carportnya, udah keren sih sebenarnya. Ini sepertinya kita coba masuk. Udah kayak gini. Wah ini, woi, hampir saja ya teman. Tinggal satu tapak kaki lagi aku terjatuh ya, langkah langsung beleng gitu kan. Wih, mengerikan guys. Nah, hello, ini sudah pernah ada yang menghuni teman. Ini ada spring bednya. Wih, jadi satu di sini malah sudah pernah ada yang menghuni ya. Di situ banyak sekali barang-barang jejak peninggalan rumah ini dulunya gitu loh. Mungkin ada fotonya guys. Waduh, udah tak bisa dilihat ini. Ya Allah, plafonnya rubuh loh. Ini menimpa segala sesuatu yang berada di bawah sini teman-teman. Lah ini, oh ini ya dia. Jadi sudah ada yang pernah menghuni ya lokasi ini. Ini loh. Pemilik rumah ini dulunya My Family. Wih, keluarga bahagia loh. Pasangan muda ini guys, ya kan? Tapi akhirnya juga harus meninggalkan lokasi ini ya, karena lokasi ini sudah ada permasalahan hukum. Nggak tahu juga mereka-mereka yang sudah mengambil, mereka-mereka yang sudah mempunyai hak ya di lokasi ini, apakah ya itu terusir secara otomatis, bisa jadi tolong. Lah ini astagfirullahaladzim. Kenapa bang kau susah payah? Sebentar, aku menemukan foto pernikahan guys. Sebentar. Nah,
Ini dia foto pernikahan pemilik rumah ini dulunya. Yang kayak gitu, teman. Ya kan? Ini ukurannya cukup gede. Cukup lebar juga. Ya, aku letakkan di situ saja daripada mereka tertimpa runtuhan bekas bangunan mereka sendiri, ya kan? Meskipun ini foto ya, guys. Bener gak sih? Oke. Kita keluar, teman. Ini ya yang perlu diwaspadai. Wih, ini lubang sangat bahaya loh guys, serius. Kenapa aku tadi curiga dengan satu rumah ini? Karena di sini terlihat ada karpotnya, kemudian di dalam sana dindingnya itu sudah ada hiasannya gitu loh, ya kan? Jadi aku curiga itu satu rumah pernah dihuni, dan ternyata benar guys. Oke, ini waktu sudah mendekati subuh juga ya teman-teman. Kondisinya kayak gini. Rumah-rumah yang berada di tempat ini sebenarnya masih layak huni ya. Kalau aku lihat semuanya gitu loh. Di sini ada satu bangunan juga. Mungkin bisa kita masuk teman-teman. Kita coba lihat bawah lagi. Nah kayak gini. Ini tuh lubang yang menjebak ya guys. Kulonun. Belum ya, ini belum pernah ditempati. Tapi di situ ada ya bekas apa gitu, teman. Jadi di depanku ini ada satu bangunan yang lampunya nyala. Aku penasaran ada orangnya mungkin ya. Wah, ada orangnya teman. Wih. Wih, ada orangnya toh. Kulo nuwun Mas. Wah, ekspor kulo. Oh. Oh, alah. Kenapa Mas? Eksplor. Oh, eksplor. Heeh, lah aku kaget iki. Loh, satu rumah kok ada orangnya. Oh, no. Sebentar Mas. Kok jenengan sendiri di sini? Iya, Mak. Hah? Berani jenengan? Berani, rumah temanku ini. Oh, rumah temannya jenengan. Iya. Di sini tinggal sendiri, Mas? Sendiri? Serius sendiri? Enggak ada temen nih? Kau no, Mas. Loh, masa Mas? Asli sendirian, Mas. Ini komplek mati loh. Iya kan? Sebenarnya sih enggak mahal apa pilot ya. Modelannya. Oh, di depan situ kan ada keputusan apa? Iya, Pengadilan itu ya. Disita pengadilannya agak Surabaya. Dua ini udah SHM kan, punya temanku sendiri. Oh, di antaranya sudah ada yang SHM ya? Iya, dua ini. Yang ada lampunya ini Mas ya? Iya. Oh, maaf ya aku syuting Mas. Aku penasaran tadi itu kok nyala sendiri. Iya, Lampunya gitu loh. CCTV ini kan. Oh, iya. Masnya suara orang siapa tadi? iya. Lagi main game kan aku. Oh gitu ya? Setrek. Aku lagi explore. Di sini tuh komplek mati gitu loh katanya ya kan. Makanya aku datang ke sini. Gitu loh. Sendirian, motorku tak taruh di depan sana. Hilang sama benderku. Enggak tahu, Mas. Enggak, aku tadi kan lihat rumah ini loh. Ini kok nyala ya? Iya, CCTV. Aku pikir katanya komplek mati, kosong kok ada yang menghuni. Ada.
Udah berapa lama Mas tinggal di sini? Dari 2023. Hah? Dari 2023. Dari 2023. Oh. Jadi informasi yang udah dapatkan lokasi ini katanya developernya ada permasalahan hukum gitu loh. Masalah hukum, benar. Begitu ya. Iya. Kemudian banyak orang yang sudah membayar juga kemudian nggak mendapatkan rumah-rumah yang berada di sini. Kalau itu aku kurang tahu soalnya Kurang kan tahu aku ya? juga cuma nempatin kan yang tahu ya mungkin Yang punya. rumah bagaimana. Oh. Jenengan cuma disuruh nempati saja. Nggih. Iya. Asli Gresik jenengan. Boten, asal Jakarta. 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 Lo kok bisa bahasa Jawa? Soalnya kan kuliah di sini kan, di Surabaya kan gitu. Lo sampean kuliah? Anak Cuman kuliah? udah selesai. Udah selesai. Lo tinggalnya di sini? Di sini. Lo ini akses listriknya dari mana ini Mas? Dari kompleks sebelah atau gimana ini? Orang ini PLN Nyala semua ya? awal dari sini kan nyala semua. Oh masih nyala ya? Iya, nyala semua. Oh asli kaget loh aku. Sampai Sampean? kok ada orang di depan. Heeh. Ya wes. Nah, aku lihat. Golek tokek tau, biasanya nyari tokek biasanya kan. Oh ada yang masuk-masuk sini juga? Nyari tokek biasanya, tokek burung. Oh kalau aku lagi ngonten Mas. Oh. Dari Jakarta. Mas siapa tadi? Ferdi. Mas Ferdi. Dari Jakarta kuliah di sini. Kuliah di mana dulu ya? Unesa cuma udah selesai. Oh di Indonesia udah selesai ya. Terus kemudian kerja di sekitar sini juga. Kerja di JP banyak. Oh kerja di JP Gresik. Iya. Oh, Cuman masa sih Mas? beberapa bulan ini udah off Mas. Oh ya 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 ya. Kok jauh maksudku gitu loh? Dari sini ke JP kan ada satu jaman ya kan? Jam. Heeh. Ya Allah, berani lo sampai tinggal di sini sendiri? Iya Mas, jauh mana? Maaf aku tanya nih, Ah. nggak pernah ditakuti setan-setan? Hantu? Enggak, Kalau malam? enggak. Aku malah takut maling malah. Kalau gitu-gitu nggak takut. Oh kalau setan nggak takut? Enggak, lebih takut maling, begal. Lebih takut maling begal ya? Iya, ngeri Mas. Iya. Sendirian lo sampai di sini? Enggak. Wih, kaget aku sumpah. Sumpah aku kira nggak ada orangnya loh ini. Ternyata ada orangnya, teman. Tapi serius ini luar biasa ini, Mas Ferdinya ini. Berani nempati satu rumah yang di depanku ini, teman-teman. Kondisinya sekelilingnya ini nggak ada siapa-siapa dan aksesnya kalian bisa lihat gitu loh. Jalannya kayak gini Mas Ferdi ya. Nggih. Wih, nah ini kalau mau keluar-keluar malam gitu ya terabas saja. Enggak apa-apa Mas, biasa Mas. Luar biasa ya. Nah, Waduh, aman Mas. aman ya? Oh, di opo sampean? Ulo paling nyambi ngono. Enggak, katanya kan komplek ini kan setelah terbengkalai komplek berhantu. Enggak ada hantu-hantuan. Blas. Terus Selama di sini enggak ada hantu. enggak ono. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Enggak ono. Sekeliling-sekeliling situ gitu. Enggak. Enggak pernah dengar suara yang aneh-aneh gitu. Lagi iki dengar suara aneh, ternyata sampean. Lagi iki yo, Mas. Yo. Oh iki yo. Oh. Gue tau kayak paling kok suwe nggak mari-mari yo. Saya Ah. ngegame kok mari. Tamat tuh ayo. Loh. Kamu sampean akhirnya. Oh, gitu ya. Berarti suara aneh itu aku ya. Sebelumnya belum ada orang yang konten ke sini, Mas? Gak ada Mas. Enggak ada ya. Nggak ada. Iya, aku juga tauku juga dari TikTok ini. Lu mau sama teman TikTok malah? Hah? Ada yang tahu konten sini berarti? Enggak, aku kan cuma lihat postingan orang gitu loh. Oh yang siang-siang ya? Iya, yang Yang siang-siang. pagi atau siang itu? Iya, yang siang-siang itu. Makanya aku lacak lokasi ini di mana. Tak lihat di Google Map, wah ternyata di situ lokasinya. Wah, Niat aku berarti Hah? dari si kota Kering. Niat berarti. iya. Aku kontennya gini-gini terus ya, Mas. Oh. Tapi terima kasih ya. Oke. aman. Aku kaget juga. Ternyata sampean berani tinggal di sini yang katanya ya serem kalau malam gitu loh. Kalau orang-orang sebutnya kan serem kalau malam. Enggak. Tapi Aslinya nyala semua lampu ini. Apa? Ada lampu PJU-nya kan? oh, Ada. dari depan itu udah gelap gulita aku. Cuma kalau depan diisi token nyala. Oh. Cuma karena nggak ada yang iuran setiap bulan juga Iya, bengkak juga Mas kalau nyala. kalau sendiri ya. Ah, akhirnya ya udah nggak usah dinyalain dah. Rencana mau tinggal berapa lama lagi di sini? Ya Selamanya. mungkin ya nggak tahu sih, tergantung yang punya rumah sih. Iya. Tapi kan ya ngeri. Iya. Sendirian kalau ada orang jahat misalkan udah aduh ngeri Mas ya. Itu yang ditakutkan ya. Cuma kan tahu pernah kemalingan doang, makanya aku takutnya cuma kemalingan sama Oh, ada yang aneh-aneh lah di sini. iya iya iya. Cuma kalau hal-hal mistis kayaknya enggak, insya Allah enggak ada. Nggak pernah ngalami sendiri ya? Enggak sih, Enggak ya. enggak ada. Orang juga cerita enggak ada cerita.
Oh gitu ya. Soalnya orang depan tempat sini juga sebelah juga ngerti ada orangnya, aku cuma di sini. Tetangga sebelah kan juga ada kenal beberapa. Heeh. Cuma Mas Ferdi sendiri yang berada di sini. Ah, Berarti ini yang SHM cuma 2 unit ini tok. Ya. dua ini. Yang lainnya belum ya? Kurang tahu aku. Oh. Kalau karena menurut keterangan yang punya rumah sih cuma 2 unit tok. Tapi ini memang ada tindak lanjut nggak Mas ke depannya untuk dibangun lagi, ditempati atau seperti apa? Kurang paham ya Mas. Kurang paham juga ya. Soalnya kan aku cuma nempatin aja. Kalau manajemennya, pengelolaannya mungkin yang punya rumah yang tahu. Oh, gitu ya. Berarti 2023 sampai saat ini 2026, hampir 3 tahunan ya Iya. dari Jakarta. Wih, ngeri. Oke, terima kasih Mas Ferdi Siap, Mas. ngobrol-ngobrolnya. Iya. Maaf ya sudah mengganggu. Aman Mas, malah enak ada koncone. Aduh, sumpah kaget aku. Asem, kok ada orangnya aku gitu loh. Aku mau ketok itu nggak berani. Lampu dalamnya soalnya mati gitu loh. Mati, kan bisa lagi main game enak gelap-gelap. Bisa nyalain ini pagi siang nyala. Ini berarti di sini masak-masak sendiri. Makan-makan sendiri. Masak sendiri. Pacarnya pernah diajak ke sini. Waduh, Sini. internal aja. Internal saya. Masa berani lewat sini gitu loh. Nggak sampai kaget malah. Kaget aku. Jangan. Oke. Jadi pengalamannya setelah sekian tahun berada di tempat ini nggak pernah mengalami sesuatu yang aneh-aneh ya Mas Ferdi ya. Ya cuma yang ditakutkan maling dan ya karena pernah kemalingan ya. Iya, karena Orang-orang pengalaman jahat. itu aja. Itu aja. Selebihnya nggak ada takut-takutnya ya. Enggak sih. Udah lama aku tak pamit dulu. Monggo. Nggih. Teman-teman dapat teman baru ini, Mas Ferdi dari Jakarta. Nggak pernah punya rasa takut. Ya, beliau ini tinggal di sini sendirian loh. Aku inti bagian dalamnya nggak ada siapapun juga. Nggak mungkin bohong ini Mas Ferdi. Semua orang di sini juga tahu ya kalau Mas Ferdi itu berada di sini. Oke, sudah subuh juga. Aku pamit dulu Mas Ferdi. Thank you. Monggo. Nggih, Mas. Oke, jadi kayak gitu ya. Aku juga sempat shock, kaget juga ketika Mas Ferdi itu tiba-tiba menyalakan lampu ya dari dalam rumahnya gitu loh. Aku tadi pikirnya mau ketok masuk gitu, tapi ternyata ya beliaunya muncul sendiri. Jadi kalaupun ada cerita miring ya, ataupun mitos-mitos yang berada di tempat ini teman, katanya Mas Ferdi sih nggak ada ya. Kalau ini ada yang menyebut komplek berhantu, katanya Mas Ferdi selama tinggal di sini kurang lebih 3 tahun, beliau itu nggak pernah ya mendapatkan gangguan-gangguan aneh dari lokasi ini. Justru yang Mas Ferdi takutkan itu ternyata hantu, ternyata orang jahat teman-teman, bukan hantu gitu loh. Karena dia pernah kemalingan gitu loh. Ya kalian bisa bayangkan berada di komplek mati kayak gini ya, kemudian tanpa nyala lampu yang kayak gini ya kan, siapa yang masuk ke sini juga, kalau Mas Ferdi ya misalkan dirampok ya nggak bisa ngapa-ngapain, dia juga sendiri guys, dan motorku masih di situ guys. Oke teman-teman, kita cut explore ya. Sudah menjelang subuh teman-teman, dan aku cukup kaget juga ketemu satu-satunya penghuni di komplek mati yang terbengkalai yang berada di Gresik ini, Mas Ferdi namanya. Tapi beliau bercerita ya, nggak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh, menyeramkan dan sebagainya di tempat ini. Tapi aku acungi jempol ya untuk Mas Ferdi yang sudah berani tinggal sendirian di komplek mati yang kayak gini. Ya kalau bukan hantu yang ditakutkan, yang pasti kita takutkan justru orang jahat guys, ya kan? Segala sesuatu bisa terjadi, mudah-mudahan segala sesuatunya tetap dalam keadaan yang kondusif ya. Teman-teman, terima kasih untuk kalian semuanya udah nonton video saya kali ini nggak tuntas. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.